Halo Kak, Ya, silakan mau bertanya apa? ini room diskusi ya Kak? Iya, silakan mau bertanya apa? Ini Kak, saya dengar narasi yang disampaikan oleh Kakak tadi kan, Mm, yang dimana bahwa Yesus ini kan adalah Nabi sekaligus Tuhan. Tuhan yang menjadi Jadi, manusia. eh, tapi kan ada narasinya tadi, kita kan dengar semua Kak. Silakan. Kakak menyatakan bahwa Yesus ini adalah Nabi sekaligus Tuhan. Betul, betul. Terus dalam ayat yang kemudian menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi sekaligus Tuhan itu di mana? Oke, Karena dalam Kolose konteks 2, Nabi, Kolose 2 ayat 9, Filipi dikatakan ya, dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Itu yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Kristus sama dengan Mesias, sama dengan Nabi, Imam, dan Raja. Itu. Dua sajalah, sebenarnya banyak. ya Kak, Ada lagi yang mau ditanya? ya coba kita lebih lebih maju sedikit diskusinya kayak Silakan. biar kita teredukasi. Ya, jadi begini Kak. Jadi banyak segmen yang kemudian dilontarkan oleh teman-teman Kristen yang dimana Anda menyatakan bertanya saja, Bang. Anda bertanya di sini, gitu. Anda bisa fokus ke sini. Katanya mau mengedukasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? kalau dibantah tidak bisa ya Kak. Misalnya dibantah narasi-narasinya Kakak, Bantah. saling Silakan. kontradiktif dalam diskusi itu kan hal yang biasa. Oke, silakan dengan data. Silakan. Oke. Saya bertanya dulu Kak. Nanti saya korelasikan dengan data. Jadi banyak sekali yang menyatakan bahwa Yesus ini kan lahir daripada rahimnya Maria kan. Nah, lalu kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, jadi Maryam ini siapa yang mengambil nyawanya, sedangkan Yesus ini adalah Tuhan yang mengandung yang mengandung Yesus. Oke, sudah. Maksudnya, ya, Maryam ini siapa yang mengambil nyawanya, lalu kemudian kan Yesus ini kan lahir. Tidak usah diulang karena saya sudah paham. Ya, ini kan pertanyaan yang template yang sudah banyak sekali dipertanyakan dan sulit sekali mungkin mereka menjadikan satu jawaban menjadi seterusnya gitu ya. Oke, dalam iman Kristen tidak ada narasi cabut nyawa dalam iman Kristen, dan dalam dunia nyata pun tidak ada yang namanya siapa cabut nyawa siapa gitu. Sebab semua manusia mengalami kematian oleh sebab dampak dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Gitu. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, dalam dosa aku diperanakan, dalam pelanggaran aku dikandung. Gitu. Jadi semua manusia itu mengalami kematian itu adalah dampak dari keberdosaan. Konsep cabut nyawa itu tidak pernah ada dalam iman Kristen, termasuk Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu mati kenapa? Ya karena dia menerima kodrat itu kan dari Adam dan Hawa dampaknya. Kita kasih satu contoh. Ada seorang pejabat, dia berbuat salah, dia korupsi. Nah, dia yang dihukum. Dan dia ini, tapi dampaknya itu kan kepada keluarganya. Keluarga akhirnya jatuh miskin, keluarganya dicemooh, ya, keluarganya menjadi tidak bisa makan, apa segala macam. Nah, itulah sebenarnya. Saya counter dulu tadi narasinya Kak. Silakan. Karena narasinya tadi kan yang dimana bahwa Kakak bersegmen, jadi kematian itu kan karena lahir daripada Adam dan Hawa, berdosanya Adam dan Hawa. Nah, ini kan statement yang kemudian tidak mendasar kalau saya katakan seperti itu. Tidak mendasarnya atas? Nah, begini Kak. Statement saya dasarnya adalah di dalam kitab Mazmur. Di Mazmur dikatakan, ini di Mazmurnya Daud ya. Apa perlu saya tunjukkan ayatnya? Tunjukkan dulu. Karena gini Bang, Anda jangan bernarasi tidak mendasar padahal ada. Ini kan Anda strawman, Anda kan logical fallacy. Ya, lagi-lagi logical fallacy gitu ya.
Nih ya, Jangan dulu bentar. logika. Nggak usah. Jangan gitu-gitu Kak. Iya, Anda kan gagal berlogika. Ada dasar tapi tidak ada dasar. Gimana ini? Sayang kan mengcounter narasi Anda sendiri. Di counter itu dengan data Pak, bukan dengan bantahan yang nggak ada dasarnya. Justru bantahan Anda yang tidak ada dasarnya. Oke, ini ya. Mazmur, sabar. Mazmur 51 ayat 7 ya, dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Lalu ayatnya lagi yang lain ya. Upah dosa adalah maut. Nah, ini lagi. Jadi Anda kalau membantah sesuatu yang sudah ada dasarnya, ya dengan sesuatu apa? Kan nggak bisa. Yang ada adalah kami harus menerima logika. Roma 6 ayat 23 ya, dikatakan seperti ini. Upah dosa adalah maut. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Jadi kematian atau maut itu dampak dari dosa. Perlu saya jelaskan karena orang Farisi berdosa, karena orang-orang Farisi berdosa, karena orang-orang Romawi berdosa, Yesus juga akhirnya dibunuh. Jadi itu dampak dari dosa. Gitu. Kematian itu adalah dampak dari dosa. Itu yang relate. Nah, yang kedua ya, contoh lagi. Kamu ambil pisau, nancep orang ya, karena kamu berdosa, akhirnya orang jadi mati. Kan itu dampak dari keberdosaanmu mengakibatkan kematian pada orang lain. Ini sangat-sangat nyata dan konstan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Ya, silakan. Jadi begini Kak. Nah, kalau memang kematian itu adalah upah dari dosa, lalu kemudian bisa kita justifikasi ataupun mengambil sebuah benang merah bahwa kematian Yesus itu kan justifikasi dengan benang merah itu beda, Bang. Apa ini? Kita bisa justifikasi dengan benang merah. Ini apa ya, Bang? Bahasanya tolong, Bang. Iya, maksudnya jangan Bang, yang bisa kita simpulkan. nyambung. Bisa kita simpulkan. Kesimpulan bukan justifikasi, Bang. Kan, saya ajarin ya, justifikasi dengan kesimpulan itu berbeda. Tolong pakai bahasa yang sederhana aja biar orang kesimpulannya adalah kematian Yesus itu tidak terlepas. Anda kan bertanya tentang Maria. Nih tolong jangan melebar. Itu kan contoh. Anda bertanya, jadi Maria itu, Anda sebelumnya ya, saran saya kalau suka lupa ingatan, catat Bang pertanyaannya. Jadi kematian Maria itu siapa yang cabut nyawa? Tidak ada yang mencabut nyawa, jawaban saya. Sebab mati adalah kematian Maria. Narasi Anda ini kan gini ya. Bisa nggak sih sekolah? Please. Please. Tanyalah lagi yang baru. Itu sudah jelas banget gitu. Please, bisa nggak bahasa Indonesia? Ayolah, bertanya aja Bang. Karena kalau kamu mau membantah nggak bisa. Bantah itu pakai ayat apa gitu loh. Bukan bilang nggak terima, justifikasi. Begini, itu bukan diskusi Bang. Pernah SMP toh. Berarti kematian Yesus ini tidak berdosa begitu? Udah dijelasin Bang. Udah dijelasin kalau Yesus itu mati. Kalau Yesus itu mati karena orang Romawi yang pertanyaanmu kan tadi Maria. Yesus pun tadi sudah saya jelaskan. Karena orang yang berdosa dia mati. Itu loh. Ini dasarnya ada. Dasarnya apa, Mazmur? Kataan kamu tidak berdasar. Ini orang yang logical fallacy itu kayak gitu. Strawman. Udah fakta pun gak. Iya, jangan bebal say. Gak usah. Di sini semua ada dasarnya. Yang gak ada dasarnya itu kamu. Iya. Jadi, Bun, kenapa nenekku mati, Bun? Ternyata kena serangan jantung. Ya kan? Ternyata kepleset. Iya, itu dia. Makanya upah dosa adalah maut.
Coba kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, kita semua tidak akan berdosa, say. Gitu loh. Jadi dampak dari keberdosaan itu pertama, manusia itu menurun kualitasnya. Iya, nih gimana dengan bayi yang lahir di dalam kandungan? Yaitu tadi, karena manusia itu sudah terkutuk. Tanah itu sudah dikutuk. Tuhan Yesus bilang apa? Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan bersusah payah, semak dan duri akan dihasilkan bagi kamu. Jadi dampak dari keberdosaan Adam dan Hawa itu, pertama, manusia bisa sakit. Yang kedua, manusia mengalami kematian. Yang ketiga, manusia itu bisa saling bun-bun, berbuat dosa. Jadi ini dampak-dampaknya. Kamu menjadi berdosa, jadi berpotensi untuk melakukan dosa, ya kan? Terus apa? Sakit. Terus apa lagi tuh? Sakit dan akhirnya pada mati. Tua. Nah, itu dampak. Itu loh, Alkitab saya ini jelas sekali menjelaskan. Jadi nggak ada itu Tuhan cabut-cabut, Tuhan kasih-kasih penyakit. Kerjaan Tuhan itu menghidupkan, menciptakan segala sesuatu itu baik. Banyak doa, tobatlah. Iya, bertobatlah kamu. Bertobat, dan selagi hidup ya kamu juga harus belajar. Alright lah Bora. Itu penting itu. Tag lah, kohdonditan di tag kohdonditan. Nah ini nanti. Terus kalau Yesus mati, siapa yang ngatur dunia? Pertanyaannya gitu. Selama Yesus mati, siapa yang ngatur dunia? Perusahaan saya aja nggak ada yang ngatur ketika saya di rumah sakit. Halo Ahmad. Ya, sore Kak. Sore, silakan mau bertanya apa? Kalau ada jawabannya di Bible, saya lompat dari Monas sekarang. Apa Siapa tuh? yang mencabut nyawa Maria? Itu tadi udah saya jawab. Dampak dari keberdosaan. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Yang Itu saya jawaban tanya, di siapa Bible. yang menyabut nyawa Maryam? Kematian, gini bang. Kematian, gini. Kita harus relate. Yesus, ini gitu. Bang, mama kamu kena kanker. Apakah kanker itu adalah Tuhan kamu? Jadi bukan kata siapa, sebab banyak manusia mati bukan orang yang mencabutnya. Ini loh, ngerti nggak? Astaga, ini yang biasa nanya yang Jangan ngatur aja, bumi. jawabannya udah, jangan bolak-balik mana-mana. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Dia nggak tahu apa yang dia bilang. Aduh, Ini gimana? bang, kalau kamu bilang Maria mati, siapa yang cabut nyawa? Orang mati itu tidak ada yang mencabut nyawanya. Tidak ada. Sebab apa? Pada kenyataannya ada orang mati karena penyakit. Apakah penyakit pencabut nyawa? Apakah penyakit itu adalah Yesus? Apakah penyakit itu adalah Allah? Kan bukan. Ada orang yang mati kepleset oleh ketidakWaspadaan dia. Apakah ketidakWaspadaan itu adalah Yesus? Apakah ketidakWaspadaan itu adalah Allah? Kan tidak, bang. Tanyalah yang relate gitu. Jadi Maria mati kenapa? Karena kodrat manusia itu sudah berdosa. Tuhan itu tidak mencabut nyawa. Tidak sama sekali. Tidak ada Tuhan mencabut nyawa. Itu. Ya paham nggak? Terus bagaimana dengan orang yang dipatok ular kobra? Berarti ular kobra itulah yang mencabut nyawanya oleh bisa di dalam mulut ular itu. Apakah ular kobra adalah Allah? Apakah ular kobra adalah Tuhan Yesus? Tidak. Tidak. Silakan loncat dari Monas. Itu jawaban. Ya, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian. Itu lompat sekarang, lompat kau dari Monas. Itu jawaban di Alkitab. Kalau kamu kan gini ya. Dia minta jawaban di Alkitab, tapi dia menyediakan jawaban sendiri. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Minta jawaban di Alkitab dengan narasi dia bakalan lompat, tapi dia menyediakan jawaban A, Tuhan Yesus, B, Allah.
ini dek, relate dikit deh. Sabar ya teman-teman yang di bawah, saya juga lagi berusaha sabar karena audiens saya ini memang rata-rata yang tidak sekolah. Atau yang rata-rata memang cuman ngedengerin ya pengajaran gurunya yang juga nggak sekolah. Iya, ya kalau gurunya tidak sekolah, dia diajarkan sama yang tidak sekolah. Ya kalian walaupun sekolah, kalian jadi tidak sekolah, jadi mundur. Serius. Makanya penting cari guru itu yang lulusannya itu udah profesor, PhD. Karena apa? Itu ngedampak sama kamu. Salam semuanya, salam. Iya. Masanya kamu S1, terus gurumu tahu-tahu yang nggak sekolah. Ya kayak ginilah kalian terpengaruh. Sebab betul kata Alkitab ya, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kamu kebiasaan pintar, tapi gaul dengan guru yang on, ya jadinya kurang-kurangi. Please ya, saya minta tolong untuk teman-teman Kristen, kalau mau jadi pendeta kalian juga harus yang cerdas dalam ilmu pengetahuan umum. Jangan belajar Alkitab tetapi tidak punya pengetahuan umum. Karena pengetahuan umum itu ya similiar dengan Alkitab gitu loh. Sangat-sangat berdampingan, butuh sekali. Jadi nggak ada narasi, pokoknya harus manut. Nggak, semua bisa dijelaskan. Ilmu itu ada, ya kan? Ya ini narasi saya untuk teman-teman Kristen. Kalau udah sekolah teologi, minimal ya punya sekolah yang lain. Ya minimal. Jangan kamu cuma hafal Alkitab, terus udah ngerasa jago jadi pendeta. Akhirnya apa? Nanti umat kamu, bukannya kamu ajarin, kamu bodoh-bodohin. Karena kamunya bodoh, jadi ngebodoh-bodohin. Nggak boleh, ya. Nggak penting belajar, ngafal Alkitab. Nggak perlu menghafal Alkitab, ya. Tetapi kamu memahami Alkitab itu penting, gitu loh. Nggak apa-apa, baca Alkitab nggak apa-apa, nggak perlu dihafal. Nggak ada juga perintah Tuhan Yesus untuk kita menghafal Alkitab. Karena apa? Menghafal pun tidak memahami untuk apa. Paham ya, teman-teman ya? Gitu. Penting sekali pengetahuan umum. Asli penting. Itulah sebabnya semua negara-negara mewajibkan kita wajib belajar berapa tahun? 12 tahun. Gratis. Ingat, wajib belajar 12 tahun. Ya, kalau guru kamu nggak sekolah, iya gimana? Saya pernah nemu ya, saya pernah nemu, kayaknya ada deh. Seorang pendeta, dia cuma baca Alkitab, tapi dia nggak ngerti pengetahuan umum. Terus ditanya sama muridnya, ya dia cuma bisa, udahlah imani aja, paksa gitu kan. Kamu harus manut. Nah nggak boleh. Itu kalau kamu tidak mampu, jangan jadi guru, jangan jadi gembala. Ya kan, ingat ya, nggak boleh lah. Dikit-dikit udah tahu Alkitab langsung dikasih gelar pendeta. Jangan, malu.